Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun fi ahkamil khiyari, fasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum khiyar. Artinya khiyar itu memilih antara melanjutkan jual beli atau tidak. Wal mutabayi'ani, adapun orang yang melakukan akad jual beli dua, bil khiyari itu boleh untuk khiyar. Artinya dua orang yang melakukan akad jual beli, penjual dan pembeli, bil khiyar itu boleh melakukan khiyar. Apa maksudnya? Ai baina imda'il bai'i, yakni antara meneruskan akad jual belinya, au fashihi atau merusaknya. Artinya ya tidak jadi membeli. Ai yaitu yathbutu lahuma khiyarul majlisi fi anwa'il bai'i, yaitu tetap bagi keduanya, bagi penjual dan pembeli, khiyarul majlisi yaitu khiyar majlis fi anwa'il bai'i di dalam macam-macam akad jual beli. As-salami, seperti akad salam. Jadi khiyar itu yang pertama ada yang namanya khiyar majlis. Khiyar majlis itu sampai kapan? Malamnya tafarruqo, selagi dua orang penjual dan pembeli itu belum berpisah. Ai muddata adami tafarruqihima urfan, yaitu ya masa tidak berpisahnya penjual dan pembeli urfan menurut kebiasaannya. Sehingga di kitab-kitab yang lain itu dijelaskan artinya tafarruq itu bagaimana. Ya kalau tafarruqnya orang membeli dalam satu warung, dalam satu kotak, maka ketika dia sudah membalikkan badannya pergi, maka itu sudah dikatakan tafarruq. Atau dia itu ada di dalam pasar, kemudian kan ada beberapa setan-setan di dalamnya. Jadi di kitab-kitab yang lain itu dijelaskan ketika dia sudah berpindah dari stan satu ke stan yang lain, maka sudah tafarruq. Yaitu yanqati'u khiyarul majlis, ketika sudah berpisah maka sudah habis atau sudah putus khiyar majlisnya. Imma bitafarruqil mutabayi'ani, mutabayi'aini ada kalanya dengan pisahnya penjual dan pembeli, jadi sangat memang berpisah ya. Bi badanihima an majlisil aqdi, dengan badannya penjual dan pembeli, an majlisil aqdi dari majlis akad. Jadi ada kalanya tafarruq itu berpisahnya penjual dan pembeli itu dengan badannya dari majlis akad. Atau bi ayyahtaru al mutabayi'ani luzumal aqdi, atau kedua orang penjual dan pembeli itu memilih untuk luzumul aqdi. Artinya luzumul aqdi itu berarti akad jual belinya sudah terjadi dan sudah sah. Tetapi kalau ikhtaru ahaduhuma luzumal aqdi walam yakhtar al-akharu fawran, jika salah satu daripada penjual dan pembeli itu memilih luzumul aqdi, memilih untuk meneruskan akad jual beli, walam yakhtar al-akhar, dan yang lain itu tidak memilih, artinya masih belum sepakat itu ya, fauron, cepat-cepat, saqata haqquhu minal hiyar wa baqiya al-haqqu lil akhar, maka ya haknya orang yang memilih luzum itu gugur dari hiyar, tetapi haknya orang yang masih belum luzum maka masih ada hiyar. Walahuma, bagi kedua orang yang melakukan akad jual beli atau bagi penjual dan pembeli, wa kadzali ahadihima idza wafaqahu al-akhar, begitu juga untuk salah satu daripada penjual dan pembeli, idza wafaqahu al-akhar, ketika salah satunya sepakat. Jadi keduanya sepakat atau salah satunya sepakat, ayastarito al khiyar, mensyaratkan khiyar fi anwa'il bai'i, di dalam macam-macam akad jual beli, ila salasati ayyamin, hingga 3 hari. Nah ini adalah khiyar yang kedua. Khiyar yang kedua itu adalah khiyar syarat.
Artinya khiyar syarat itu dia mensyaratkan khiyar selama masa 3 hari. Jadi tidak boleh lebih daripada masa 3 hari. Jadi ya semisal pembeli itu mengatakan saya khiyar dulu sampai 3 hari. Setelah masa 3 hari jika saya tidak suka dengan barangnya maka saya kembalikan. Waktu sabu minal akdi, dan masa 3 hari itu dihitung dari akad, la minat tafarruq, bukan dari perpisahannya. Kalau zad al hiyar wala salasi batalal akadu, jika hiyarnya itu lebih daripada 3 hari, batalal akdu, maka akadnya batal. Walau kan al mabi'u mimma yafsudu fil mudda al mustarati batalal akdu. Jika mabe atau perkara yang diperjualbelikan itu adalah sesuatu yang rusak pada masa yang disyaratkan, maka batal akadnya. Maksudnya rusak pada masa yang disyaratkan itu adalah barang yang diperjualbelikan itu cepat rusak. Ya contohnya makanan. Kalau makanan tidak bisa hiyar syarat, karena dia makanan itu adalah perkara yang rusak, perkara yang cepat rusak atau perkara yang rusak pada waktu 3 hari. Kalau makanan kan 1 hari saja sudah rusak atau sudah basi. Wa idza wujida bil mabi'i aibun, jika ditemukan pada perkara yang diperjualbelikan itu ada aib itu ada kecacatan, maujudun, yang aib itu ada qoblal qabli, sebelum diterima, gitu ya. Tanqusu bihil qimatu, yang dapat mengurangi harga, awil ainu, atau dapat mengurangi barangnya. Nakson, berupa kekurangan, yafutu bihi gordun sohe, ya yang dapat menjadikan perbedaan tujuan yang benar. Makana al-ghalibu fi jinsi dalikal mabe adama dalikal aib, dan biasanya pada jenis barang yang diakad jual beli itu tidak ada aib tersebut. Jadi maksud daripada naksonnya futu fihi gordun sohe, artinya gordun sohe itu adalah tujuan barang itu biasanya digunakan untuk apa. Tujuan aslinya, tujuan mendasarnya itu hilang, maka itu sudah terkena aib. Ya contoh sepeda motor tujuannya untuk dinaiki tetapi tidak bisa dinaiki, mesinnya tidak bisa, maka ya sudah ya futu bihi gordun sohe, seperti itu. Contohnya di sini kazina rokikin wasari kotihi wa ibakihi. Contohnya zinanya budak, kemudian mencurinya budak, dan larinya budak. Nah ini kan sudah tidak bisa digunakan lagi ketika budak itu melakukan zina atau melakukan pencurian atau bahkan kabur, gitu ya. Sehingga ketika ada kecacatan yang ada sebelum diterima yang dapat mengurangi harga dan juga barangnya, halil mustari, maka boleh bagi orang yang membeli radduhu, mengembalikan, ayil mabi, mengembalikan perkara atau benda yang dibelinya. Jadi yang ketiga ini adalah hiyar aib. Hiyar aib itu kapan bisa terjadi hiyar aib? Ketika ada aib, ketika ada cacat. Kalau tidak ada cacat maka tidak ada hiyar aib. Wala yajuzu bai'u tsamarati al-munfaridati anisyajarati, tidak diperbolehkan menjual buah gitu yang terpisah dari pohonnya. Artinya terpisah dari pohonnya ya berarti sudah dipetik. Mutlaqon ay an syaratil qat'i, secara mutlak. Yaitu maksudnya mutlak itu tidak ada syarat untuk dipanen. Kecuali ini berarti boleh ya. Ada dua nafi di sini, yang satunya lai, kemudian yang di sini ada illa, sehingga ya juzu ba'da buduwi aiduhu risolaiha, artinya setelah matang buahnya, setelah matang, maksudnya buduwi aiduhu risolaiha itu sudah nampak kebaikannya. Maksud daripada kebaikan daripada buah itu ya sudah matang. Maka ada dua klasifikasi tentang kematangan suatu buah. Wahwa, adapun buduih solahnya buah, fima la yatanawanu, di dalam buah-buah yang tidak berwarna, gitu ya. Intiha uhaliha ilama yuksadu minha ghaliban, yaitu habisnya keadaannya atau berpindahnya, gitu ya, keadaan buah tersebut kepada keadaan yang memang menjadi tujuan seperti biasanya. Contohnya kahalawati kosubin, seperti manisnya tebu. Jadi tebu awalnya
masih asam atau masih tidak manis kemudian menjadi manis, maka sudah butuh wisolah. Atau wahumudati rumanin, atau asamnya delima gitu ya. Wali nitinin, dan lunaknya buah tin, atau ya sudah gembuknya, bahasa Jawanya itu gembuknya buah tin. Maka ketika terjadi perkara ini ya, manis kemudian asamnya delima kemudian ya lunaknya buah tin, maka itu sudah dikatakan butuh wisolah dan boleh untuk dijual. Wa fima yatalawanu, kalau pada buah-buahan yang berwarna bagaimana? Ai bi ayyahuda fi humratin au sawadin au sufratin, ya berubah menjadi warna merah, menjadi warna hitam, atau menjadi warna kuning. Ya kal unnabi wal ijasi wal balahi, ya seperti buah-buah yang berwarna. Contohnya ya kalau kita ketahui itu seperti pepaya. Pepaya itu kalau sudah agak berwarna kuning maka itu sudah masak. Amma qabla budu sholat, adapun dijual ketika sebelum masak atau sebelum budu sholat, salah yasihu bai'uha mutlaqan, maka tidak sah akan jual belinya secara mutlak. La min sahibis syajarati, juga tidak sah dari orang yang memiliki pohon. Wala min ghairihi, juga bukan dari selainnya orang yang memiliki pohon. Illa bisyartil qat'i, kecuali dengan syarat dipanen. Sawaun jaratil adatu biqat'i samrati amla, baik kebiasaannya di tempat itu bisa dipanen ataupun tidak. Falau quti'at syajaratun 'alaiha samarotun, jika ada sebuah pohon yang ditebang yang di atasnya itu ada buah, ya jaza bai'uha bila syarti qat'iha, maka boleh memperjualbelikan buah tersebut tanpa syarat, diunduh tanpa syarat, diambil dari pohonnya gitu ya. Wala yajuzu bai'uz zar'i al-ahdari fil ardi illa bi syarti qat'ihi aw qal'ihi, tidak diperbolehkan menjual zar'u itu ya padi lah kalau sekarang itu ya, padi jagung yang masih hijau atau yang masih belum matang, fil ardi yang ada di tanah atau sawah, kecuali dengan syarat dia diunduh ataupun dipanen, au qol'ihi, atau dengan syarat dia dipanen. Qol'un itu maksudnya dia dicabut gitu. Tidak diperbolehkan. Fa in bi'a azru ma'al ardi au munfaridan anha lakin ba'da ishtidadil habbi jaza bila syartin. Ketika azru itu dijual beserta buminya, beserta tanahnya, jadi padi masih hijau kemudian dijual beserta sawahnya, au munfaridan, atau tidak beserta tanahnya tetapi ba'da istidadil habbi, tetapi setelah bijinya itu sudah matang, jaza bila syartin, maka boleh tanpa syarat. Artinya bagaimana ya, kalau sudah istidadil habbi, kalau biji-bijiannya itu sudah matang, maka boleh diperjualbelikan tanpa adanya syarat. Atau gitu ya, padi ataupun jagungnya itu dijual beserta sawahnya, boleh tanpa adanya syarat. Waman ba'a samaron auzar an lam yabdu salahuhu, ketika ada seseorang yang menjual buah ataupun tanaman yang belum masak ataupun lam yabdu salahuhu, yang belum istidadil habbi, lazim masyakihu qadramatan mubihi as-samra, maka wajib dia menyiramnya ya perkiraan buah itu berkembang, wa taslamu anit talafi, dan selamat dari kerusakan. Sawa'un khalla al-bai'u bainal mustari wal mabi'i aw lam yuhalli, baik itu menyaratkan antara mustari kepada mabi ataupun tidak. Wala yajuzu bai'u ma fihi riba, tidak dibolehkan menjual sesuatu yang ada unsur ribanya, bijinsihi, dengan sejenisnya, radban, secara basah. Jadi tidak boleh menjual sesuatu yang ada barang ribawi dijual ataupun dibeli dengan jenisnya. Wa asyara bidzalika ila annahu yu'tabaru fi bai'ir ribawiyyati halatul kamal, ya memberikan isyarah
pendapatnya musonif ini itu memberikan isyarat bahwasanya juga dianggap di dalam menjual perkara ribawi, barang yang ada unsur ribanya itu adalah halatul kamal, ya sudah matang, maksudnya sudah sempurna. Fala yasihu masalan bai'u inabin bi inabin, maka tidak diperbolehkan yang menjual anggur kurma yang masih basah dengan kurma dibeli dengan kurma basah, tidak diperbolehkan. Sumastasna al-musannifu mimma sabaqo qauluhu illal labanah, kecuali susu. Maksudnya gitu ya, maksudnya susu kalau di sini kan harus keadaannya sempurna. Jadi kalau kurma yang masih basah tidak boleh dijual kemudian lalu dibeli dengan kurma yang basah juga, kecuali susu. Maksudnya boleh susu itu dijual dengan dalam keadaan apapun. Fa innahu yajuzu bai'u ba'dihi bi ba'din qabla tajbinihi, boleh menjual sebagian daripada susu itu dengan sebagian yang lain qabla tajbinihi, sebelum mengeras gitu ya. Wa atlaqu al-musannifu al-labana, dan musannif itu memutlakan terhadap lafaz al-laban susu, sehingga juga menjangkup al-halibah war-raibah, susu cair dan juga susu yang kental, wal makhido wal hamido, susu yang murni ataupun susu yang sudah campuran. Wal mi'yaru fil labani al-kailu, adapun ukuran di dalam susu itu adalah al-kailu, takaran. Hatta yasihu bai'ur ra'ib bil halib kailan wa intafawata waznan, sehingga boleh menjual susu yang masih kental dibeli dengan susu yang cair, atau sebaliknya gitu ya. Kailan dengan ditakar, wa intafawata sekalipun ukurannya beda, waznan tetapi dengan cara di waznan itu dengan timbangan, seperti itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.